dari vertikal sampai paling bawah apa? Coccygeus. Dari vertikal sampai coccygeus ini ukuran dan karakteristiknya beda-beda karena mengingat fungsi dari masing-masing tulang ini akan berbeda. Ya, contoh misalnya kita ambil tulang vertikal, ukurannya lebih kecil ya dibandingkan tulang vertebrae yang di bawahnya. Karena beban yang akan ditumpuk oleh vertikal ini lebih ringan dibandingkan nanti ketika sudah mulai turun ke torakal gitu ya. Ke torakal mulai menopang kepala ditambah rongga dada, nanti turun ke area lumbal. Nah, ukuran lumbal ini paling besar teman-teman karena dia bebannya memang paling besar ada di area lumbal ini. Lumbal ini merupakan titik pusat gravitasi tubuh kita itu ada di sini. Ya, utamanya ada di sekitar L4, L5. Ada di depan sini, maka dia ukuran korpusnya, apa itu korpus? Badan dari vertebrae itu ukurannya besar. Ukuran korpusnya lebih besar dibandingkan vertebrae torakal dan juga servikal. Nah, di lumbal 4, 5 ini, lumbal 4, lumbal 5, jadi paling gampang nyarinya. Ini lumbal 4, ini lumbal 5 karena di sini sudah masuk ke sakrum. Di lumbal antara lumbal 4 dan 5 ini memang paling sering terjadi lesi, teman-teman. Lesinya adalah bisa penjepitan, bisa penyempitan diskusnya. Ini nanti ada istilah namanya spondylosis, ada istilah namanya spondylolistesis, ada istilah namanya hernia nucleus pulposus gitu ya. Mereka permasalahannya paling sering ada di lumbal 4 dan 5. Karena memang pergerakan kita sehari-hari, kalau kalian ngambil sesuatu di bawah tubuh, kemudian kalian merotasikan tubuhnya ke belakang, itu sebagian besar gerakan dilakukan oleh persendian vertebrae di area lumbal ini. Jadi dia rentan sekali mengalami gangguan, mengalami lesi di vertebrae lumbal 4 dan 5. Nah, nanti gejalanya macam-macam, mulai dari nyeri, kadang-kadang disertai dengan rasa kesemutan, kadang-kadang disertai rasa panas, terbakar gitu ya. Parahnya lagi adalah bisa saja ditemui ada gangguan kontrol BAK dan BAB. Jadi nggak bisa menahan pipis, nggak bisa menahan pup, ya, karena memang problem ada di nervusnya. Yang kuning-kuning keluar dari foramen intervertebralis ini kan saraf tepi ya teman-teman ya, yang dalam sana, yang di dalam sana itu masuknya medula spinalis, masuk sistem saraf pusat. Yang keluar di sisi lateralnya ini baru masuk ke saraf tepi. Nah, saraf inilah salah satunya kan kontrol kita supaya bisa nahan pipis, kerasa pipis. Kalau kerasa pup bisa kita tahan, itu kan semua dari kontrol nervus. Oke, terus kemudian, nah, di area vertebrae ini itu sebetulnya akan ditempeli, direkatkan lagi dengan yang namanya ligamen. Nah, dengan ligamen ya. Apa itu ligamen? Stabilisator pada sendi itu ligamen. Salah satu stabilisator pada sendi itu adalah si ligamen itu. Ligamen itu jaringan lunak, jadi sama kayak otot. Dia empuk gitu ya, tetapi tidak kontraktil sama kayak otot. Kalau otot dia bisa keulur, terus bisa balik lagi seperti yang awal. Ini AC-nya memang nggak nyala nggak? Biasanya nggak setiap vertebrae kita ini diperkuat oleh ligamen teman-teman. Ligamen ini sebagai stabilisator. Jadi yang membantu untuk menahan setiap persendian kita itu adalah ligamen. Supaya sendi kita nggak gampang lari ke sana kemari, ya itu diperkuat oleh tali. Tali itu disebut ligamen. Ligamen itu jaringan lunak, tapi nggak kayak otot ya. Kalau otot itu misalnya dia memanjang, kemudian nanti dia akan bisa balik lagi seperti asalnya. Tapi kalau ligamen tidak, dia seperti tali kayak gini. Memang nanti akan bisa terulur, tapi kalau sudah molor nggak bisa balik lagi. Dia di posisi yang molor itu tadi. Oke, nah ligamen di area vertebrae ini ada 6 ligamen utama.
longitudinal ligamen ada di depan sini. Kemudian kalau ada anterior pasti ada sebaliknya, apa itu? Posterior. Iya. Itu di belakang korpus. Kalau anterior ligamen itu di depan korpus, posterior itu yang belakang sini. Nah, yang belakang korpus persis. Korpus tahu ya, badan dari vertebrae. Yang disebut korpus itu ini. Yang bentuknya seperti tabung ini adalah korpusnya. Nanti kalau di sana namanya udah beda lagi. Nah, satu tadi yang di depan korpus ada anterior longitudinal, yang di belakang korpus ada posterior longitudinal. Ya, di belakang korpus ada posterior longitudinal. Kemudian di sisi belakangnya lagi dia nempel di sisi yang sana. Sisi yang sana, kalau digambar. Ini kita potong. Di depan sini ada anterior longitudinal, di belakang korpus persis ada posterior longitudinal. Di belakangnya yang dia nempel dengan prosesus spinosus, tapi di dalam foramen intervertebralis, di dalam foramen vertebralis, di kanalis spinalis ini. Ini kita sebutnya adalah ligamen flavum. Flavum itu yang ini tulisannya, flavum yang warna biru ini. Kemudian sudah dapat 3. Nah, sekarang yang belakang ini namanya apa tadi saya sebutkan? Posterior. Prosesus spinosus. Nah, prosesus spinosus ini juga diliputi oleh ligamen. Di sisi yang paling belakang dari prosesus spinosus. Nah, paling belakang di prosesus spinosus di sini nempel sepanjang paling belakang kita sebut ligamen supraspinosus. Dari kata supra itu dari superior. Superior dari spinosus. Maka kita sebut supraspinosus ligamen. Nah, kemudian di antara prosesus spinosus ini, di sela-selanya, ini antara prosesus spinosus satu dengan yang lainnya kan sini ada celahnya. Ini juga diperkuat lagi dengan ligamen. Kalau ada sesuatu yang di antara, berarti namanya ada internya. Karena di antara spinosus, maka namanya adalah interspinosus ligamen. Sudah dapat 5. Satu lagi. Cabang yang di belakang adalah prosesus spinosus, sedangkan yang di lateral apa namanya? Yang di lateral prosesus apa? Yang di lateral sini ada 2. Transversus. Ya, transversus. Nah, di prosesus transversus di antara itu juga ada ligamen. Di antara prosesus transversus nama ligamennya adalah ligamen intertransvers. Boleh disebut ligamen intertransversus juga nggak apa-apa. Itu ya, lebih mudah ya. Jadi kalau di depan korpus anterior longitudinal, belakang korpus posterior longitudinal, di belakangnya lagi yang mepet pada prosesus spinosus ada ligamen flavum. Kemudian di paling belakang ujung dari prosesus spinosus ada ligamen supraspinosus. Di antara prosesus spinosus ligamennya interspinosus. Di antara prosesus transversus ini intertransvers. Jelas ada 6 ligamen utama yang ada di sepanjang ruas tulang vertebrae. Jadi sebetulnya tulang vertebrae kita itu sudah sangat kuat. Ya, selain nanti ada ligamennya ada banyak, dari sisi depan ada, belakangnya cukup banyak, ditambah lagi itu nanti di sini akan banyak otot-otot juga. Di belakang sini juga banyak otot-otot. Yang kalau kalian lagi misalnya tengkurap gitu ya, kalian pijetin ke bagian sisi lateral itu rasanya kan nyaman banget kan, ototnya cukup tebal, itu juga sebagai penguat lagi pada ruas tulang vertebrae. Tapi karena besarnya trauma yang dialami oleh seseorang, trauma di sini maksudnya trauma mekanik gitu ya, mungkin jatuh terjun atau mungkin jatuh dari posisi atas ke bawah, misalnya posisinya berdiri, atau banyak angkat-angkut membungkuk berdiri gitu ya, akhirnya terjadi geseran pada ruas tulang vertebrae-nya yang harusnya lurus seperti ini bisa saja jadi geser, entah itu ke anterior ke posterior gitu ya, atau juga diskus ini lama-lama kayak aus gitu teman-teman. Jadi awalnya
tebalnya sekian menjadi menyempit gitu gitu. Kalau apa? Memperbaiki diskus di operasi. Jadi dipasang pen, pasang plate di sini untuk menahan antar vertebrae satu dengan vertebrae yang bawahnya atau atasnya. Gimana? Iya. Atau mungkin juga bisa saja ditambah yang bukan diskus lagi gitu ya, ditambah dengan jaringan yang lainnya. Cuma seringkali kalau ada saraf kejepit yang dilakukan operasi itu dipasang plate. Ngantuk aja akses ke video ya. Dedikasi jam dedikasi. Namanya filamenektomi, dilakukan pemotongan di sana supaya tidak tambah menekan radix atau akar syaraf yang lewat di sini. Bisa dipotong tergantung kondisinya. Nah itu juga progresivitasnya juga beda-beda. Ada yang semakin membaik, ada yang sama saja gitu. Oke. Selesai untuk area lumbal, ya. Tahu kenapa full and socket? Bola, ya. Socket itu apa? Cekungan ya, socket itu cekungan, kata kantong, gitu ya, kantong. Disebut ball and socket karena sendi hip itu disusun atas kepala beserta dengan kantongnya. Kepalanya oleh kardus femur, kantongnya oleh acetabulum, ya. Dan dia menghubungkan antara ekstremitas bawah dengan area pelvis. Oke. Termasuk dalam multi aksial sendi, maksudnya adalah aksisnya lebih dari satu, aksis geraknya. Aksis yang kemarin kita pelajari di pertemuan awal itu, aksis geraknya lebih dari satu, sehingga pada hip joint ini gerakan yang dihasilkan ada banyak. Apa saja? Gerakan apa? Fleksi hip, kemudian ekstensi hip, Abduksi, abduksi, adeduksi, rotasi, endorotasi, eksorotasi. rotasi dan juga endorotasi. Dilihat trough antermayornya. Kalau dia ke arah belakang berarti eksorotasi, ke arah depan sana berarti endorotasi. Ya. Dan tambah satu lagi yang bisa mutar ke segala arah ini namanya gerakan apa? Sirkumfleksi. Maka pada hip joint ini tuh kayak sendi peluru ya. Dulu teman-teman mempelajari itu namanya sendi peluru karena dia gerakannya cukup luas. Ini dipakai untuk stabilitas dan juga weighting. Nah, permukaan yang membentuk persendian ini ada yang permukaan cembung dan permukaan lengkung, konkav dan konvex. Konkav itu yang apa? Yang cekung, Cekung, ya, acetabulum. Oke, ini yang konvex dulu. Yang konvex adalah yang cembung, kapuk femur. Jangan terbalik. Kalau dulu saya waktu kuliah menghafalkan konkav konvex, ini kan saya dipakai di biomekanik ya. Sudah di biomekanik toh, mesinnya kan pakainya konkav konvex gitu ya. Konkav, tengahnya ada K-nya. Cekung. Ya, konvex nggak ada, berarti tinggal kebalikannya jadi cekung. Tambahkan salah satu. Konkav ada K di tengah, berarti dia area yang cekung. Nah, di area yang konvex dulu ya, konvex head of femur, jadi dia kepala dari femur dan juga acetabulum di sini yang dilapisi oleh tulang rawan. Nah, jadi supaya si tulang keras kita ini nggak langsung ketemu ini, jadi kalau kita bergerak nggak bunyi seperti ini gitu ya, maka dilapisi oleh namanya tulang rawan. Tulang rawan itu kita sebut cartilago. Cartilago yang jenisnya hyalin. Dia melapisi pada kapuk femur dan juga acetabulum. Nah, kecuali pada tengah-tengahnya, di sini ada lubang, namanya lubang apa? Ovea capitis Ovea femur. capitis femoris. Nah, kecuali pada situ nggak dilapisi oleh cartilago hyalin karena nanti di sini keluar ligamen. Ligamennya keluar dari sini, nempel ke fossa acetabuli yang ada di tengah-tengah acetabulum ini. Jadi si cartilago itu bagian tengah sininya kosong karena nanti ditempeli oleh ligamen. Begitu pula pada bagian tengah yang sini juga nggak ada. Jadi si cartilago hanya ada di sisi yang lainnya selain yang ada di senternya. Oke. Jadi disebutkan cartilago hyalin kecuali pada fossa
labrum yang ada di pinggir dari acetabulum, di pinggir-pinggirnya sini. Ya, kita sebut labrum acetabuli, cicit fibrocartilago yang mengelilingi acetabulum. Nah, fungsinya apa? Kenapa ada tambahan labrum acetabuli? Ini adalah untuk memperdalam lagi supaya si kaput femur ini semakin masuk ke dalam soketnya, ke dalam mangkoknya. Mangkoknya akan semakin dalam ketika pinggir sini kan ada tambahan lagi kan ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin sedikit dangkal yang masuk sekian ini, tapi semakin ada tambahan lagi di pinggirnya labrum acetabuli, si kaput femur akan semakin masuk ke dalam sehingga stabilitasnya akan meningkat. Ya, stabilitasnya akan meningkat dengan si labrum acetabuli. Oke, terus kemudian permukaan kaput femoris ini ya sama dilapisi oleh sabula fluvialis kecuali pada covea capitis femoris karena sebagai tempat ligamen capitis femoris yang nantinya ligamen itu nyambung pada fossa acetabulum. Oke, nah sekarang kita pelajari nama ligamennya. Ada 3 ligamen utama yang ada di hip joint. 3 ligamen utama ini letaknya ada di sisi anterior dan posterior. Oke, di sisi anterior dan posterior. Nama ligamennya sesuai dengan letak nempelnya di mana. Sekarang kita review foxenya dulu. Kalian masih ingat fox ini kan terdiri dari 3 buah tulang ya. Tulang yang atas ini apa namanya? Ilium. Yang depan lancip ini? Depan. Pubis. Ya, depan ini pubis, tulang kemaluan. Yang belakang ilium, tulang tujuh. Ya, oke. Nah, nanti ligamen itu akan melengkap di sana. Jadi namanya sesuai dengan tulang yang dilengkapi oleh ligamen tersebut. Oke, sekarang fungsinya ligamen itu tadi kan untuk memperkuat persendian ya. Maka ligamen ini nanti akan nempel di antara femur dan coxae. Ligamen ini akan nempel di sini, ini. Ya, akan kunci si hip joint supaya hip joint ini menjadi lebih stabil. Di sisi depan nanti ada 2 ligamen, depan atas dan depan bawah. Ya, depan atas dan depan bawah. Depan atas dia nempel pada tulang ilium dan femur. Maka nama ligamennya adalah iliofemoral. Dari kata ilium dan femur. Depan atas. Ya, depan atas. Depan bawah itu nempel pada tulang pubis dan tulang femur. Maka nama ligamennya adalah pubofemoral. Pubofemoral itu dari kata pubis dan femur. Oke. Gambar mana ini? Ya, jadi di sini nanti di sisi yang atas ada iliofemoral, yang bawah ada pubofemoral. Satu lagi yang di belakang, berarti yang di belakang kan hanya ada tulang ischium ya. Berarti nama ligamennya adalah ischiofemoral. Dari kata ischium dan femur. Oke, gampang ya. Jadi ada 3 ligamen utama penguat atau stabilitas di area hip joint. Di sisi depan ada iliofemoral dan pubofemoral. Di sisi belakang ada ischiofemoral. Selesai untuk hip joint. Sekarang kita pindah ke sendi lutut atau knee joint. Jangan nyebut keni ya. K-nya nggak usah dibaca. Knee joint. Jadi kayak kalau ikut psikologi itu kan P-nya nggak dibaca. Psikologi kan. Jadi itu sama. Knee joint. K-nya jangan dibaca. Jadi ini saja. Oke. Knee joint atau sendi lutut itu ada di sini. Bawah dari hip joint. Di sini itu sendi lutut. Ya, dia merupakan persendian sinovial. Sudah pernah dengar sinovial? Belum pernah. Sendi sinovial itu adalah persendian yang pada sendi tersebut itu akan dibungkus oleh kapsul sendi. Jadi ada pembungkusnya. Nah, di dalam pembungkus itu, dalam kapsul itu ada cairan sinovialnya. Cairan sinovial yang melindungi dari sendi
pada sendi sinovial itu biasanya gerakannya cukup banyak. Jadi pada hip tadi juga harusnya termasuk dalam sendi sinovial karena dia gerakannya cukup banyak. Jenisnya hinge joint atau sendi ankle ya, menghasilkan gerakan apa ini? Fleksi dan ekstensi. Di situ tertulis sedikit gerakan eksorotasi dan endorotasi. Jadi sebetulnya lutut kita tuh bisa diputar teman-teman. Eksorotasi dan endorotasi tapi hanya sedikit sekali, paling sekitar 20 sampai 30 derajat saja. Ya, 20 sampai 30 derajat saja. Nah, sedangkan lutut kita itu secara anatomis seharusnya posisinya itu tidak murni lurus jejak gitu teman-teman. Lurus jejak. Jadi nggak lurus murni, tetapi ada sedikit fleksinya, maka kita sebut semi fleksi. Ya, semi fleksi ini posisi netralnya lutut kita itu harusnya sedikit fleksi. Menjadi suatu patologis, menjadi suatu penyakit ketika lutut ini menjadi terlalu ekstensi, terlalu lurus. Kita sebutnya adalah hiperekstensi. Ya, hiperekstensi itu juga nggak baik terhadap postur. Ya. Jadi dari posisi netral kita fleksikan, ya ini bisa sampai 135 derajat. Sedangkan dari posisi netral ini masih bisa kita ekstensikan sekitar 10 sampai 20 derajat. Nah, harusnya gitu. Ya, tapi pada beberapa orang ada di kondisi patologis lututnya tuh hiperekstensi. Yaitu problem pada posturnya. Ini dia sendi lutut. Secara umum dia ada dua persendian pada sendi lutut. Kita sebut tibiofemoral joint dan juga patellofemoral joint. Nah, dari namanya pasti teman-teman sudah bisa mengidentifikasi. Tibiofemoral berarti dia dibentuk oleh tulang tibia dan femur. Patellofemoral dibentuk oleh tulang patella dan femur. Kita lihat di gambar ini. Ini ya. Jadi tibiofemoral itu yang hijau, yang ini misalnya patella dilepas, hanya ada tibia dan femur dan tibia. Ini kita sebut tibiofemoral. Sedangkan patella nempel ke femur itu namanya adalah sendi patellofemoral. Fibulanya ini tidak membentuk persendian, tidak membentuk sendi lutut maksudnya ya, si fibula, karena dia nempelnya hanya ke tibia. Ini yang warnanya hijau permukaan sendi tibiofemoral, yang warna merah permukaan patellofemoral. Oke. Nah, kalau tadi di hip joint kita belajar tentang ligamennya, ada apa saja di sana, dan di lutut juga sama. Kita akan mempelajari ligamen-ligamen yang ada di lutut, dan juga ada meniscus dan juga ada bursa. Ya. Meniscus dulu. Jadi kalian tadi masih ingat ya, diskus itu adalah bantalan sendi yang ada di vertebrae. Di lutut itu juga ada bantalan sendinya, tapi namanya meniscus. Jadi meniscus sama diskus ini sama-sama fungsinya sebagai bantalan sendi, sama-sama fungsinya sebagai peredam kejut gitu ya, shock absorber. Tetapi kalau diskus itu hanya ada di ruas tulang vertebrae. Kalau di lutut kita sebutnya adalah meniscus. Meniscus itu ya sama dengan diskus. Ya, tapi kalau di lutut kita nggak boleh nyebutnya diskus, namanya menjadi meniscus. Kalau pada vertebrae tadi diskusnya itu full melindungi pada area korpusnya. Tetapi kalau di lutut meniskusnya ini enggak, teman-teman, tengahnya bolong. Jadi dia seperti membentuk C. Ini meniscus. Dia bisa meningkatkan stabilitas sendi dan meredam kejut. Bentuknya seperti huruf C dan dia melekatnya itu pada tibia, bukan pada femur. Dia nempelnya di tulang tibia. Ya, ada dua, meniscus medial dan meniscus lateral. Mungkin teman-teman pernah dengar ada cedera meniscus pada pemain olahraga sih biasanya ya, cedera meniscus. Nah, yaitu ya pada meniscus ini bisa mengalami peradangan, bisa robek, ya, cuil gitu ya, ruptur, cuil sedikit gitu ya. Kadang ada yang perlu sampai tindakan operatif, harus dijahit. Kadang juga hanya tindakan konservatif saja.
Jadi kalau kita lihat dari sisi depan seperti ini si meniscus, mirip dengan diskus tadi ya. Ini meniscus lateral karena dia sejajar dengan fibula. Yang ini adalah meniscus medial. Oke, meniscus sudah, sekarang kita pindah ke bursa. Bursa itu kantong, ya, dia suatu kantong berisi cairan. Ya, kalau meniscus tadi bantalan peredam kejut yang terletak di antara tulang dan tulang. Sedangkan kalau bursa itu terletak di antara tulang dan tendon. Fungsinya sama dengan si meniscus, yaitu sebagai bantalan antara tulang dengan tendon sehingga mencegah gesekan secara langsung antara tulang dengan tendon. Inilah si bursa. Tendon tahu ya, bagian dari otot yang menempel pada tulang. Jadi bagian ujung-ujung dari otot itu kita sebutnya tendon. Nah, tendon ini ada kayak pelindungnya supaya ketika dipakai untuk kontraksi relaksasi, gesekannya nggak langsung ke tulang, jadi menghindari iritasi pada tendonnya. Nah, tapi karena si bursa ini jadi kegesek terus, bisa saja mengalami cedera si bursa ini. Kita sebut bursitis, peradangan pada bursa. Nah, mungkin nanti teman-teman akan sering mendengar istilah kasus-kasus yang belakangnya ada itis-itisnya, bursitis, tendinitis, meningitis, encefalitis gitu. Kalau ada itis-itis itu artinya adalah peradangan. Berarti kalau bursitis berarti peradangan pada bursa. Nah, bursa pada lutut ini yang warnanya biru-biru ini, nama bursaneus sama kayak nama ligamen, tergantung dari letaknya di mana. Patokannya adalah di patella. Di atas patella kita sebut suprapatellar, di bawah patella kita sebut infrapatellar. Di depannya ada prepatellar bursa. Sampai bursa Ini di hip juga ada bursa. di hip juga ada bursa, tetapi yang lebih sering kita bahas di area lutut, dan karena yang sering mengalami cedera pada bursa juga di area lutut dan juga di area shoulder. Jadi sebetulnya bursa itu ada di setiap tendon yang nempel pada tulang, cuma tidak semua tendon ada bursanya, hanya ada di beberapa saja, terutama di sendi-sendi yang tumpuannya cukup besar. Salah satunya adalah sendi lutut, dan juga di shoulder juga ada beberapa bursa. Yang sering mengalami radang itu ada di shoulder dan ada di lutut, bursitis itu tadi. Nah, maka yang di hip nggak kita bahas karena jarang banget masuk ke dalam kasus kita. Ligamen. Nah, ligamen yang terkenal banget di lutut itu ada dua ligamen utama. Ya, yang kedua dan nomor 3 ini. Ada yang pertama patella ligamen, dia letaknya di bawah patella. Jadi ini nggak murni ligamen, tapi dia terusan dari tendon otot yang ada di atas sana. Terusan tendon otot quadriceps. Nah, ini dia ligamen yang terkenal di lutut. Pernah dengar ACL, PCL? Kayaknya pernah ya, cowok. Di area lutut kita, ligamennya itu ada dua yang utama. Yang pertama, dia letaknya di sisi lateral kiri, teman-teman. Di luar-luarnya, di sisi lateral. Ya, karena di lateral, maka kita sebut namanya kolateral. Kolateral ligamen. Kolateral ligamen itu adalah ligamen yang letaknya di sisi lateral dari sendi lutut. Kolateral ini hanya ada di sendi lutut ya, ligamen kolateral. Kolateral ada dua, kolateral medial dan kolateral lateral. Jangan bingung ya, kolateral medial dan kolateral lateral. Disingkat MCL dan LCL. Teman-teman boleh bilang MCL nggak apa-apa, nggak harus diperpanjang. Singkat MCL, kayak kemarin kita sebut SIAS gitu juga nggak apa-apa. Semua udah tahu fisioterapis SIAS itu apa. MCL juga sudah tahu, LCL juga sudah tahu. MCL itu artinya adalah medial kolateral ligamen. LCL baliknya lateral kolateral ligamen. Oke.
dia nempelnya pada epicondylus femur, nempel di condylus tibia. Sedangkan yang sisi lateral di epicondylus femur, yang bawah nempelnya di kamut fibula. Ligamen yang kedua itu namanya adalah ligamen cruciatum. Cruciatum. Nanti saya kebalik antara kolateral dengan cruciatum. Cruciatum itu dari kata pros. Pros itu apa? Menyilang. Jadi dia menyilang ligamennya, menyilang di tengah-tengah dari sendi lutut. Jadi sendi lutut kita, ligamennya tuh di sana. Nempel di sana, nempel di sana. Di fossa femur dan juga di fossa pada tibia. Menyilang dua ini, maka kita sebut cruciatum. Kalau kolateral ada medial dan lateral. Kalau cruciatum ada anterior dan posterior. Ya, dia di sana. Nanti kalau kita lihat dari sisi depan, yang depan berarti anterior cruciatum ligamen ACL. Yang belakang posterior cruciatum ligamen. Kapan itu bisa terjadi cedera ligamen? Biasanya adalah ketika ada dislokasi atau ada pergeseran yang berlebihan pada kedua ruas tulang ini. Contoh misalnya lagi main sepak bola, ada yang menendang dari sisi anterior depan sehingga tibianya geser ke belakang. Yang nggak kuat itu ligamennya. Maka ligamennya bisa saja terulur. Tadi yang saya cerita terulur, nggak bisa balik lagi. Parahnya lagi bisa putus. Putus bisa sebagian, bisa total. Putus itu istilahnya disebutnya ruptur. Bisa parsial ruptur, jadi hanya sebagian yang putus. Bisa total ruptur, berarti semua putus. Kalau putus berarti harus disambung, harus dijahit lagi. Nah, dijahit itu bisa langsung dijahit, bisa juga ada diambilkan tambahan jaringan dari anggota tubuh kita yang lain dan melakukan sini untuk menyambungkan si ini ya, cruciatum. Kalau kita amati dari depan kan kelihatan yang menyilang, dan depan kita sebut ACL, yang belakangnya kita sebut PCL. Oke, terakhir nih ankle joint. Ada. Kalau nggak kedengaran suara hujannya. Dengar suaranya. Dia merupakan persendian sinovial. Dia adalah hinge joint, sendi ankle sama. Gerakannya sebetulnya hanya ada dua. Gerakan ini apa? Fleksi dan fleksi. Jadi kenapa kita bisa inversi dan eversi yang mengatakan pleo itu ke arah inversi? Itu bukan ada di sendi ankle utamanya, tapi di talar yang di bawahnya. Jadi antara talus dan calcaneum. Dan di talocruralis sendi ankle kita ini, teman-teman amati aja ini dari belakang mungkin lebih kelihatan ya. Gerakan dia hanya bisa ke depan dan ke belakang saja, kayak pengukit saja. Dia nggak bisa ke sisi inversi dan eversi. Ada yang nakar, yaitu malleolus lateral dan malleolus medial. Nah, ligamennya ada dua, ada tiga, sisi medial, sisi lateral, dan sisi posterior. Di sisi medial, nama ligamennya adalah ligamen deltoid. Ini Medial ligamen atau deltoid ligamen. enak Ya, banget. sisi medial. Jadi, Aduh. sisi utamanya adalah
Hilang ibu ya. Ini. Cantik kali. Terima kasih ya. Ini acara apa? Udah ada acara. Terus Ya udah joget-joget aja. di studio tari. Kita sebutnya adalah tarso metatarsal. Antara metatarsal dengan palang membentuk persendian kita sebutnya metatarso palangea. Join. Ya, tarso metatarsal di sini, metatarso palangea di sini. Jadi tangan kita bisa bergerak seperti ini, fleksi seperti ini tuh sendi apa yang bergerak? Metatarso palangea. Tapi kalau sudah jari-jari sini, sendinya ada di interpalang. Ya, kalau di antara palang dari interpalang, di antara tarsal dari intertarsal. Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang tadi ya, salah join. Jadi dia sendi yang disusun oleh halus dan langit yang warnanya biru. Itulah yang menghasilkan gerakan eksentrik. Masa itu dulu? Udah selesai. Sekarang kalau teman-teman tadi bilang origo yang proximal, insertio yang di Sudah tadi. kalau apa Enggak, ini itu gampang.